Selamat siang, Bapak Guru dan teman-teman. Nama saya Akin Putralim dengan NIM 1822306. Dan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai OASIS mau saya. Ya, jadi untuk soal pertama itu adalah mengenai kompresi citra JPEG. Ya, jadi untuk soal pertama, saya itu mengambil selfie saya sendiri dan memproses satu makroblok berukuran 8 kali 8 pixel menggunakan bahasa pemrograman Python. Ya. Nah, langkah-langkah itu meliputi transformasi DCT, kuantisasi menggunakan matriks JPEG standar, dan lalu inverse DCT untuk mendapatkan citra hasil dekompresi. Ya, jadi hasilnya menunjukkan eh, bahwa blok fase dekompresi itu tidak jauh berbeda dari blok aslinya. Perbedaan nilai pixel hanya sekitar 1 sampai 2 level, yang secara visual itu hampir tidak terlihat. Bisa dilihat pada sini. Ini makro blok asli, ini DCT-nya, ya, bisa dilihat. Dan setelah ini hasil kuantisasi dan dikuantisasi, ini decoding dan ini selisihnya. Jadi mean square error-nya 0,94. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa metode JPEG ini cukup efisien karena mampu mengurangi ukuran data tanpa menurunkan kualitas gambar secara signifikan. Nah, ini makro blok asli dan makro blok hasil decoding ya, 8 kali 8. Nah, jadi menurut saya JPEG ini cukup bagus ya, karena efisien. Nah, dari hasil yang kita dapat, kita bisa melihat bahwa makro kiri dan makro kanan itu eh, tampaknya identik, ya. Dan ini artinya dalam proses JPEG ini terdapat beberapa proses, yaitu ada input sederhana, ada kuantisasi yang efektif, rekonstruksi. Nah, input sederhana ini diartikan karena blok asli itu udah sederhana. Jadi saat ditransformasi, hampir semua energi itu eh, di terkonsentrasi pada satu nilai, yaitu koefisien DC. Nah, lalu pada kuantisasi itu seperti langkah eh, lossy, yaitu nilai koefisien AC itu sudah kecil. Nah, begitulah untuk nomor satu. Nah, mungkin definisi secara simpel mengenai apa itu makroblok ya. Nah, jadi makroblok itu adalah unit proses fundamental untuk mensederhanakan dan efisien analisis data. Itu adalah inti dari nomor satu. Ini adalah kode dari nomor satu. Lalu kita ke nomor dua. Nah, jadi nomor dua senario yang saya ambil itu adalah beberapa orang bermain futsal dan eh, video tersebut dikompresi, ya. Jadi bayangkan ada pertandingan futsal yang direkam oleh kamera digital. Nah, kamera ini menghasilkan sinyal video digital yang kemudian dikompresi menggunakan encoder H264 sebelum dikirim ke internet dan ditonton oleh orang secara live. Nah, jadi dalam skenario ini, sinyal digital itu lebih cocok dibandingkan sinyal analog. Karena sinyal digital itu lebih tahan pada noise, ya. Hmm. Lebih tahan pada noise dan bisa langsung dikompresi. Sedangkan encoder H264 itu menggunakan pendekatan closed loop dan memanfaatkan redundansi temporal. Ini artinya berarti hanya perubahan antar frame yang disimpan, bukan semua frame secara penuh. Nah, dalam struktur group of picture itu hanya iframe yang menyimpan gambar. Iframe. Nah, hanya iframe yang menyimpan gambar
eh penuh. Jadi frame lain seperti P-frame, B-frame itu menyimpan perbedaan antar frame. Ya, jadi ini ada jenis-jenis frame, I-frame, P-frame, dan juga B-frame. Nah, untuk secara garis besar, cara kerja A264 itu ada prediksi, transformasi, kuantisasi, dan entropy coding. Ya, ini ada beberapa proses yang mirip seperti sebelumnya. Nah, kita juga bahas mengenai sinyal video analog. Ya, jadi sinyal video analog itu sinyal yang kontinu yang representasinya itu dalam gelombang seperti siaran TV, CRT, ya, tetapi sangat rentan terhadap noise dan interferensi. Jadi kualitasnya akan menurun ya setiap kali sinyal ini disalin atau ditransmisikan. Jadi kurang efisien dibandingkan video digital yang dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi contoh aplikasi sekarang yang menggunakan video digital itu ada streaming Netflix ya, MP4, Blu-ray, dan juga kamera modern. Nah, apa sih relevansi antara video digital atau sinyal digital dengan skenario? Nah, jadi apa dalam futsal itu yang digunakan itu kan ada berhubungan dengan cahaya-cahaya ya, cahaya-cahaya. Jadi saat melakukan proses sampling dan kuantisasi itu mengubahnya menjadi sinyal digital mentah. Dan dari titik ini alur kerja itu dimulai seperti kompresi, pengiriman, dan hingga decoding. Dan beroperasi semuanya ini penuh di domain digital. Jadi dalam menggunakan sinyal digital itu prasyarat mutlak itu memungkinkan. Kompresi video itu modern dan transmisi melalui internet yang efisien dan handal. Nah, itu. Lalu kita akan menjelaskan mengenai perbedaan open loop dan closed loop video encoding. Nah, secara garis besar, open loop encoding itu adalah seperti encoder yang memprediksi frame berikutnya langsung dari frame asal sebelumnya. Sedangkan closed loop encoder itu memiliki internal dalam root prosesnya. Jadi setelah mengcode sebuah frame encoder langsung mendecode kembali untuk menghasilkan frame yang telah dikonstruksi. Begitu. Nah, untuk nomor dua seperti itu. Lalu kita akan membahas mengenai yang GOP20 dan GOP50. Jadi saya juga membandingkan antara GOP20 dan 50 dan hasilnya GOP50 itu lebih efisien untuk live streaming karena menghasilkan ukuran file yang lebih kecil dan tetap mempertahankan kualitas visual dari gerakan cepat ya terutama dalam pemain-pemain futsal yang bergerak dengan cepat gitu. Sekarang nomor tiga itu kita akan membahas mengenai kompresi audio MP3. Nah, jadi untuk kompresi audio saya menggunakan format MP3 yang merupakan kompresi lossy berbasis model Sikal akustik. Ya, jadi dengan apa kompresi ini itu menghapus bagian-bagian suara yang tidak terdengar oleh manusia. Nah, jadi awal-awalnya saya memiliki file dalam unit WAV lalu dikonversikan ke MP3 dengan bitrate yang berbeda. Itu adalah 128 kbps dan 320 kbps. Ya, dengan ini ada kodenya yaitu menggunakan library Python yaitu PyDub. Ya, dan hasil ukuran MP3 itu jauh lebih kecil dibandingkan WAV. Bisa dilihat ya, ini rasio kompresi 83% dan ukuran MP3 dari 1 MB menjadi 196 kilobyte. Ini sangat efisien ya. Jadi bisa memperkecil data atau storage. Nah, ini gelombang WAV, gelombang MP3 dari grafik itu kelihatannya tidak begitu banyak, jauh banyak ya. Tapi bisa dilihat pada WAV ini ada sempat sentuh amplitudo 30.000. Sedangkan di MP3 tidak ada yang sentuh amplitudo 30.000. Nah, jadi dari hasil grafik ini, itu bisa dilihat bahwa perbandingan itu
dalam kita membahas dalam perbandingan bentuk waktu ya. Jadi itu plot di baris atas itu ada gelombang dari audio kan dan MP3. Nah, kedua gelombang ini mirip seperti yang dibicarakan sebelumnya seperti struktur puncak-puncak dan juga jeda. Nah, ini artinya bahwa karakteristik makroskopik dan dari audio itu tidak berubah secara signifikan setelah dikompresi. Jadi algoritma MP3 ini berhasil mempertahan itu struktur fundamental dari suara. Maka yang setelah dikompresikan, apa yang didengar, audio hasil kompresi itu mirip dengan versi aslinya. Ini adalah sebuah teknologi atau algoritma yang canggih ya, dengan storage yang lebih kecil, tapi audionya bisa mirip gitu loh. Nah, lalu kita bahas mengenai perbedaan spektrum frekuensi. Nah, jadi di sini perbedaan yang paling signifikan itu terlihat karena plot di baris bawah itu ada distribusi energi suara pada bagian frekuensi. Ya, jadi bisa dilihat yang pada bagian kiri bawah itu spektrumnya terlihat penuh ya, ada komponen yang merentang dan juga yang frekuensinya rendah sampai sangat tinggi. Tapi kalau yang spektrum MP3 yang sebelah kanan itu sebaliknya ya. Jadi itu adanya cut off yang sangat tajam dan jelas. Jika diperhatikan itu di frekuensi 16 kHz yang telah hilang sepatutnya. Begitu. Ya, ini adalah sebuah kesimpulan dan ini adalah kode yang dipakai ya dalam menghasilkan grafik tersebut. Nah, lalu kita bahas ke nomor 4. Nah, jadi untuk bagian terakhir ini saya melakukan embedding watermark pada sinyal sinusoidal menggunakan metode LSB, yaitu menyisipkan bit watermark ke bit paling rendah dari setiap sampel audio. Nah, saya membuat sinyal sinusoidal ini, habis itu sisipkan watermark berupa bit string seperti 10, 10, 10. Habis itu kita deteksi kembali dari video eh, dari file audio hasil embedding. Ya, ini kita menggunakan teknik spread spectrum tuh ada watermark, terus ada kunci, embedding, bobot, deteksi. Dan ini adalah hasilnya. Jadi sheet yang digunakan ini adalah tanggal lahir saya 28 Februari. Nah, ini dengan bobot yang satu tinggi, satu rendah, dan yang terdeteksi itu watermark bobot rendah dan juga bobot tinggi. Ya, jadi di sinyal asli itu tidak terdeteksi watermarknya. Nah, ini ada grafik ya bisa dilihat magnitudenya ini sampai 0,5 ini. Ya. Nah, dari apa yang kita lihat dari foto-foto di atas itu menunjukkan bahwa output konsol ini memberikan bukti yang kuat mengenai cara kerja proses watermarking. Karena pertama itu ada sinyal asli, ya tidak ada korelasi, tidak terdeteksi watermark. Sedangkan setelah ada watermark, meskipun bobot rendah dan bobot tinggi itu tetap terdeteksi. Nah, ini lalu kita membahas mengenai analisa grafik yang di atas. Dalam segi domain waktu ini ada sinyal sinusoidal asli yang warna biru dan juga ada watermark yang oranye ya. Ini adalah rumusnya. Sinyal watermark sama dengan sinyal asli ditambah bobot kali watermark. Begitu. Ini adalah kodenya, kode-kodenya untuk menghasilkan perhitungan dan grafik di atas. Ya, demikian video wasismu saya kali ini. Saya berharap agar Bapak dan teman-teman bisa mengerti dengan baik. Ya, terima kasih Bapak dan teman-teman. Salam jumpa dan salam sehat.